Nah, langsung saja ke pembahasan, yaitu mengenai kecurangan sifat dasar dan motivasi kerangka kerja pendeteksian, manajemen, dan dewan direksi. Nah, langsung saja di pembahasan pertama, yaitu penyebab terjadinya kecurangan. Nah, kecurangan merupakan penipuan yang disengaja dilakukan yang menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Adapun penyebab terjadinya kecurangan, yaitu yang pertama, berdasarkan pencatatan kecurangan berupa pencurian aset dan dikelompokkan dalam 3 kategori. Yang pertama yaitu pencurian aset yang tampak secara terbuka pada buku, yang kedua pencurian aset yang tampak pada buku namun tersembunyi di antara catatan akuntansi yang valid, dan yang ketiga itu pencurian aset yang tidak tampak pada buku dan tidak akan dapat dideteksi melalui pengujian transaksi akuntansi yang dilakukan. Nah, yang kedua itu berdasarkan frekuensi. Pengklasifikasian kecurangan dapat dilakukan berdasarkan frekuensi terjadinya tidak berulang dan sistematis. Nah, yang ketiga yaitu berdasarkan konspirasi. Nah, yaitu keyakinan bahwa peristiwa atau situasi tertentu dikendalikan oleh kelompok rahasia dan dengan motif tersembunyi untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, seringkali dengan cara yang tidak etis, ilegal, dan merugikan pihak lain. Nah, yang terakhir itu yang keempat, berdasarkan keunikan. Kecurangan khusus adalah tindakan penipuan yang dilakukan secara sengaja untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau merugikan pihak lain. Nah, lanjut bagian B, yaitu sifat dasar dan motivasi kecurangan laporan keuangan. Nah, sifat dasar kecurangan laporan keuangan mengandung unsur penipuan dan upaya penyembunyian secara disengaja oleh pelaku. Hal tersebut didapat berupa melalui dokumentasi fiktif atau pemalsuan dokumen. Sifat dasar kecurangan ini meliputi kesengajaan. Nah, kesengajaan kecurangan dilakukan dengan sengaja untuk menipu pemangku kepentingan. Nah, yang kedua itu materialitas. Nah, kesalahan atau manipulasi yang dilakukan memiliki dampak signifikan terhadap keputusan ekonomi. Yang ketiga itu pelanggaran standar akuntansi. Nah, kecurangan sering melibatkan pelanggaran prinsip akuntansi yang berlaku umum atau standar pelaporan keuangan internasional. Nah, yang keempat yaitu kerahasiaan. Pelaku biasanya berusaha menyembunyikan kecurangan dari auditor atau regulator. Nah, lanjut bagian C, itu kerangka kerja pendeteksian kecurangan laporan keuangan. Nah, berikut adalah komponen utama dari kerangka kerja pendeteksian kecurangan laporan keuangan, yaitu yang pertama perencanaan dan pemahaman konteks, yang kedua pengumpulan dan persiapan data, yang ketiga itu identifikasi risiko kecurangan. Nah, proses ini melibatkan pengidentifikasian dan penilaian risiko kecurangan yang mungkin terjadi dalam laporan keuangan. Nah, yang keempat itu pengujian dan verifikasi, melakukan pengujian substantif dan prosedur audit untuk memverifikasi kekurangan dan keandalan informasi dalam laporan keuangan. Ini termasuk pemeriksaan dokumen, konfirmasi dengan pihak ketiga, dan pengujian transaksi. Nah, yang kelima itu pendidikan dan pelatihan, meningkatkan kesadaran tentang kecurangan di seluruh organisasi melalui program pelatihan dan pendidikan. Karyawan perlu dilatih untuk mengenali tanda-tanda kecurangan dan memahami pentingnya etika dalam laporan keuangan. Nah, lanjut materi terakhir itu manajemen dan dewan direksi. Meskipun dewan direksi dan manajemen memiliki tujuan yang sama untuk mencapai keberhasilan perusahaan, tugas dan tanggung jawab mereka jelas berbeda. Beberapa peran dan tanggung jawab direksi diantara yaitu yang pertama, menetapkan arah dan strategi jangka panjang untuk organisasi bersama dengan manajemen. Yang kedua yaitu pengawasan dan pengendalian. Dewan direksi bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen dan memastikan bahwa perusahaan dikelola dengan baik. Nah, yang ketiga yaitu kepatuhan dan etika. Dewan direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku di perusahaan. Yang keempat yaitu evaluasi kinerja manajemen. Nah, dewan direksi harus mengevaluasi kinerja manajemen secara berkala dengan memberikan umpan balik yang konstruktif. Sekianlah penjelasan dari materi yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.